berhenti jadi laki-laki, Pak. Kalau ustaz, saya tidak, cuma istriku lebih berani. Saya ketemu sama orang Medan kan keras juga suaranya, Pak. Kita orang Sulawesi juga keras suara. Sama, Pak, sama keras suaranya. Cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Terus orang Sulawesi, istrinya lebih berani. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersedekahlah. Di akhirat kelak, Nabi pernah ceritakan, ibu, di depan pintu sorga ada 4 manusia bertengkar masing-masing mau masuk sorga. Siapa? Dipanggil orang pertama. Kata malaikat, maju. Kenapa kau mau masuk nomor 1 ke dalam sorga? Ya malaikat, saya waktu hidup saya haji mabrur. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk sorga. Katanya sih. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Wah, kalau begitu kau tidak boleh dahului ustadzmu. Dosa kau. Mundur. Mundur orang kaya. Panggil orang kedua. Kamu, kenapa masuk nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya orang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Wah, sama. Tidak boleh kau dahului ustadzmu. Dosa kau. Mundur. Panggil orang ketiga. Kau, saya dulu kaya. Rumahku besar di Cipete 1 nomor 88. Saya bikin pengajian undang Ustadz Dasat. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Mundur. Udah boleh kau dahului ustadzmu. Panggil orang keempat. Kamu, kenapa masuk nomor 1? Saya lah ustadz yang dicerita ini tadi 3. Oh kau, saya lah Dasat Latif. Kau sudah. Saya yang kasih tahu mereka ini. Wah, kalau gitu kau masuk surga. Masuklah surga ini ustadz. Tinggal beberapa langkah masuk surga, tiba-tiba dia berkata, wahai malaikat, betul saya dakwai mereka. Betul saya memberitahu mereka. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya kasih saya duit beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya nuntut ilmu. Nih, saya jadi ustadz. Jasa-jasanya nih orang kaya nih. Nih, saya malu mendahului dia. Dia banyak betul partisipasinya dalam hidup saya. Ya Jibril, sampaikan kepada Allah, saya tidak mau mendahului orang kaya yang pemurah ini. Akhirnya Allah hadiahkan kalian orang kaya yang pemurah nomor 1 dulu masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Tapi orang kaya yang pelit nomor 1 juga. Kemana? Ke neraka. Terserah ibu-ibu mau pilih jalur mana. Ibu-ibu yang sudah kaya, jangan lupa investasi untuk akhirat. Bawa itu berlianmu ke akhirat. Bawa itu jamrutmu ke akhirat. Jangan cuma pakai di dunia. Gimana caranya? Kirim sebelum ibu wafat. Enaknya itu kita jadi orang kaya, Bu. Ada nikmat yang orang lain tidak miliki sebagai orang kaya. Apa? Status sosial. Ibu coba pakai emas palsu. Tidak ada orang percaya bilang palsu. Coba pakai. Semua orang bilang asli. Palsu. Tidak mungkin. Masa orang kaya pakai palsu? Itu enaknya dia orang kaya. Tapi orang miskin biar dia pakai asli. Dari mana dia dapat itu? Itu enaknya jadi orang kaya. Maka saya seandainya kaya palsu aja aku pakai semua. Pak. Nah, maka yang baik. Nah, itu saya sudah sedikit lagi saya ini. Ada itu sawah di kampung. Sudahlah, kau jual itu, bikinkan masjid. Mudah-mudahan masjid itu menjadikan saya nanti di sorga. Di akhirat penantian alam kubur, tenang hidupku. Pak, saya mau nanti tempat tidurku seperti di dunia ini. Spring bed, ber-AC, enak di dalamnya. Saya mau, kirimlah spring bed ke panti asuhan. Saya mau terang kuburku nanti di akhirat. Kirim. Karena ibu dikubur, ibu bukan menanti 1 tahun. Bukan menanti 100 tahun. Menanti sampai hari kiamat. Dan ibu kalau meninggal, siapa yang kuasai hartanya ibu? Ibu kalau meninggal, siapa? Istri kedua. Maka waktu ibu meninggal, menangislah suami. Diambillah cincinnya. Sayangku, inilah pemberianku untuk kunikahi kau.
Diambil lagi gelangnya. Sayangku, ini hadiah ulang tahun. Diambil semua. Sudah itu 3 bulan menikah. Maka dia kasihlah istrinya yang baru. Sayang, ini cincin paling disenangi istriku yang dulu. Ibu sudah dikubur. Suami Enreyen dengan istri baru. Maka lebih baik ibu bersedekah. Sedekah ibu, sedekah. Ya, sedekah. Maka ibu akan menikmati dunia akhirat. Tidak betul juga kalau ada ustadz bilang, saya tidak setuju juga kalau ada ustadz bilang, tidak usah kau cari uang banyak-banyak, tidak bawa mati. Salah. Cari banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Kirim sebelum mati. Saya mau nanti kuburku lapang, bangun masjid yang besar, insya Allah. Ibu-ibu mau terhindar suami dari maksiat, sudah. Bagaimana? Tolak bala dengan apa? Sedekah. Sittatu tasidupul umur, kata Nabi. Ada 6 sifat membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu diantaranya, kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Jadi kalau ibu-ibu sudah mulia lihat gelagat-gelagat suami sudah lain-lain. Setiap terima handphone sembunyi di kamar mandi. Sudah patut dicurigai itu. Daripada ibu curhat di Facebook, curhat di WhatsApp, tidak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Beleng-beleng. Apa mau curhat rahasia rumah tangga di medsos? Karena ada juga itu ibu-ibu begitu. Andai ku tahu kau begini, aku tidak akan menerimamu dulu. Apalagi tidak, aku sudah punya anak 2. Lebih curhat di hadapan Allah. Bangun ibu sholat tengah malam, ngadu dalam doa, minta. Doa itu bukan beli buku di toko Gramedia baru kita hafal. Bukan, berdoa itu bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Bugisnya doa sama peletu. Daripada ibu bahasa Arab bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya ini ibu? Aduh. Piu lagi saya lihat ini ibu. Ibu lain di bibir, lain di hati. Menangislah dia berdoa. Iya, apa dia bilang ini ibu? Dia minta supaya suaminya setia, tapi doa yang dia baca doa minta hujan. Bingunglah malaikat. Maka ibu tidak harus bahasa Arab berdoanya. Ya, nah ibu namanya sholat hajat. Selesai sholat hajat, tumpahkan luapan hatimu kepada Allah. Ya Allah, Engkau tempatku beribadah, dan hanya Engkau tempatku memohon. Engkau melarangku curhat kepada manusia. Engkau melarangku meminta tolong kepada selain Engkau, ya Allah. Maka aku datang memohon kepadamu, ya Allah. Kurendahkan harapanku hanya kepadamu, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, suamiku makin hari makin liar saya lihat, ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam, ya Allah. Tapi Engkau yang maha memelihara, ya Allah. Ya Allah, ini ada duitku 1 juta. Besok saya bawa ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba amalkan itu, ibu. Coba amalkan. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Dan dia sudah tahu juga rumusnya, Pak. Ngadulah kepada Allah. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngamuk aja kerjanya, ya Allah. Tiap hari ngamuk aja kerjanya, ya Allah. Kala-kala Satpol PP. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta, ya Allah. Saya bawa besok ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi, ya Allah. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan doanya? Sedekah, Pak, sedekah. Bapak-bapak yang mulai sakit-sakitan, sedekahlah. Jangan andalkan dokter. Dokter itu hanya alternatif yang kesekian. Yang menyembuhkan manusia bukanlah dokter, tapi Allah. Bagaimana supaya Allah mengabulkan doa kita? Sedekahlah. Datang ke panti asuhan, kumpulkan, bawa, makasih langsung antara tangannya bapak dengan tangannya itu anak. Tidak usah pakai sopir, tidak usah bawa pembantu, tidak usah orang lain. Tangannya bapak dengan tangannya itu anak. Itu yang disebut memuliakan anak yatim. Lalu minta, nak doakan saya, rumah tanggaku bahagia, bisnisku sukses. Begitu anak yatim ini mengatakan amin, itu doa. Tidak harus dia salat. Begitu, nak doakan saya ada masalah, nak doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini. Begitu anak ini tulus mengatakan amin, menggetarkan arasnya Allah. Sedekah.
Ibu-ibu ada masalah, sedekah. Makin ibu pelit, sudah sewajarnya dikeluarkan, tidak dikeluarkan, maka Allah tegur kita. Dipaksa keluar duit kita, tiba-tiba apa? Ada masalah yang lama disembunyi, ternyata dapat kasusnya oleh polisi. Habis hanya untuk atur damai, atur damai, atur damai, dan tidak ada damai-damainya. Ganti Kapolres, atur damai lagi. Ganti lagi, atur damai lagi. Atur damai lagi. Habis hanya untuk atur damai yang tidak pernah damai-damai. Ya, ya Pak. Tiba-tiba anak kita tanpa sepengetahuan kena narkoba. Itu Allah paksa. Tiba-tiba kena kita penyakit yang belum tahu apa dokter katakan. Tapi saya sakit dok, kok begini. Dokter periksa tidak ada penyakitnya. Itu Allah tegur, kau terlalu pelit. Sedekahlah. Akan Bapak Ibu sehat walafiat. Nah, yang keempat kata Nabi, kalau kalian mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan, perbanyak temanmu. Keliru sekali orang di zaman sekarang ini memperbanyak musuh. Jangan memperbanyak musuh. Maka salah satu teknik dakwah saya Pak, tidak mau menyerang orang, menyakiti orang. Karena dakwah ini harus kita rangkul orang. Ya. Banyak teman, banyak rezeki. Saya selalu bilang begini Pak, saya ini tidak banyak uangku, tapi temanku banyak. Temanku yang banyak uangnya. Ada Pak Ridwan, ada Haji Halim. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Aman lagi saya ini. Ternyata Pak, saya itu di Makassar Pak, hampir tidak pernah laku duit saya. Kemana-mana saya gratis. Makanya istri saya itu senang sekali kalau saya ke pasar. Ustaz aja ke pasar. Saya pergi pasar Poter ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman lagi keranjang. Dalam bawa telur. Berapa Ji? Nggak usah Ustaz. Nggak enak masih pagi-pagi Ji. Nggak usah Ustaz. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Coba. Banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai masalah. Banyak orang Pak tidak perlu keluar duitnya karena masalahnya Anda, karena pertemanan. Inilah yang bahasa modernnya koneksi. Siapa banyak koneksinya, gampang selesai masalahnya. Saya pergi ke kantor Polres, pergantian SIM, perpanjangan SIM. Baru saya turun dari mobil, dilihat CCTV, keluar ke Polres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siap komandan. Ada apa ini Ustaz? Perpanjangan SIM komandan. Tunggu Ustaz, panggil Kasat Lantas. Bantu itu Ustaz ya. Jangan lagi kau minta uangnya Ustaz. Berdosa uang Ustaz kau makan. Selesai masalah Pak. Itu banyak teman, banyak gampang selesai masalah. Maka perbanyaklah teman Pak. Jangan mencari musuh. Silul arham. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Apa yang membuat biasa kita bercerai-berai? Apa? Kesombongan. Jangan sombong. Kan saya senang betul tadi masuk di sini, saya lihat rumahnya. Langsung Pak Haji bilang, titipan Ustaz. Menyadari bahwa ini titipan. Harta itu Bu, simpan pada tempatnya. Jangan simpan di hati. Kalau Bapak simpan di hati, menderita itu. Sendalmu yang 70 juta simpan di kakimu. Apa haram? Tidak. Kalau ibu pakai supaya orang tidak hina ibu, boleh. Namanya muru'ah. Kewajiban membela harga diri supaya orang tidak hina kita. Boleh. Lalu kapan dia sombong?